Salam Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat bersama firman Tuhan yang terambil dari Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan ayat yang ketiga bagian B. Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Amin. Godly Family, judul teh hangat saat ini yaitu ketika kesulitan hadir di dalam kehidupan kita. Kadangkala ketika kesulitan hadir di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya, kita meragukan keadilan dan kedaulatan Allah. Mungkin ketika keadaan aman, ibadah kita, kerohanian kita baik-baik saja. Tetapi kita melihat ketika kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit hadir di dalam kehidupan kita, ada kalanya saudara dan saya meragukan keadilan dan kedaulatan Allah. Kenapa? Karena pengenalan yang terbatas. Pengenalan kita sebagai orang yang jatuh di dalam dosa terbatas. Kenapa Tuhan mengizinkan sakit penyakit? Kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan, kesulitan dalam kehidupan kita? Kita tahu, sebelum Ayub mengalami penderitaan dan kesulitan dalam hidupnya, dia sebagai pribadi yang dikatakan saleh dan taat. Tetapi ketika penderitaan, sakit penyakit, dan semua keadaan tidak menyenangkan dalam kehidupannya, Ayub sempat meragukan keadilan dan kedaulatan Allah karena pengenalannya terbatas. Di ayat yang kedua dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Allah yang punya rancangan dalam hidup kita, Allah yang merancang hidup kita, tidak akan pernah gagal. Karena semua rancangan yang ada di dalam pikiran Allah, hati Allah untuk kita, tujuannya untuk kebaikan kita. Dan kita tahu di dalam Roma 8 ayat 35 dikatakan bahwa siapakah yang dapat memisahkan kasih kita kepada Kristus? Tidak ada. Penderitaan, kemalangan hidup, ketelanjangan, ketelantaran tidak memisahkan kasih Kristus kepada kita. Karena rancangannya tidak pernah gagal. Itu yang pertama, bahwa pengenalan yang terbatas. Yang kedua, penyataan Allah itu jelas. Hanya dari kata orang aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Di ayat yang kelima, Ayub tadinya hanya mendengar dari kata orang. Allah yang berkuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang sanggup memberkati, melindungi, menolong. Tetapi dengan adanya penderitaan, kesulitan yang terjadi, yang dialaminya, dia tahu persis bagaimana Allah yang merancang kehidupannya untuk kebaikan itu. Semakin mengenal, semakin dekat dan melihat karya Allah di dalam kehidupan umatnya yang percaya. Sehingga dia katakan bahwa sekarang aku melihat dengan mata kepalaku sendiri di ayat yang kelima. Dan memandang engkau. Saudara yang saya kasih,
Godly family, kita tahu Allah mengizinkan kesulitan, penderitaan dan sakit penyakit supaya saudara dan saya semakin dekat, semakin kenal, dan melihat bagaimana campur tangannya dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita melihat ayat yang ke-6. Ayub menyesal. Ayub mencabut perkataannya, keraguannya, ketidakpercayaan, kebimbangannya, kegoyahannya terhadap Allah. Di situ ada penyesalan yang tulus. Ayub mencabut perkataannya tentang Tuhan. Ayub menyesal, bertobat, berkabung dengan duduk dalam debu dan abu. Hati yang hancur dan jiwa yang remuk di hadapan Tuhan tidak pernah dipandang hina. Dia datang pada Allah. Dia bertobat dari perkataannya yang meragukan kedaulatan dan keadilan Allah itu. Sehingga ayat-ayat selanjutnya di pasal 42, Ayub dipulihkan. Pertobatan awal dari pemulihan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami supaya kami tetap percaya dalam kondisi apapun yang ada dalam diri kami. Karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. Tuhan punya rancangan yang tidak pernah gagal untuk setiap kebaikan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.